Halo sahabat-sahabat smart, ketemu lagi dengan saya Arthur Aritonang. Izinkan saya share bagaimana membuat web API menggunakan Node.js dan Express. Ya. Khususnya teman-teman, bagaimana sih memulai Node.js and Express membuat satu API, gitu ya? Oke. Di sini kita tidak punya referensi lain, kita menggunakan official ininya aja, official webnya ya. Kita ambil dari Node.js dan Expressnya juga dari Express sendiri ya, expressjs.com ya. Nanti kita akan mulai bagaimana untuk installingnya, nanti kita lihat di sini ya. Ini adalah yang basic. Oke. Yang Node.js-nya dulu ya. Yang Node.js-nya kita start merupakan satu runtime. Kita ambil dulu CLI-nya. Oke. Teman-teman download dulu ya, harus download dulu, install dan sebagainya. Di sini saya tidak membuatkan tutorial untuk install karena waktu di download, install, next aja. Nggak perlu setting apa-apa. Ya, kalau misalnya dia ada meminta persetujuan, agree ya, di agree lah supaya bisa lanjut untuk instalasinya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kita bermain dengan CLI itu di komen ya. Saya sangat senang menggunakan komen ini ya. Mungkin nanti bisa menggunakan terminal. Oke, di sisi lain juga untuk editornya kita bisa menggunakan Visual Studio Code ya, untuk editornya Visual Studio Code. Ya, di sini nanti bisa Studio Code. Ya, ini Visual Studio Code-nya. Silakan teman-teman install. Jadi ini semua editornya gitu ya, semua tuh free. Oke, dan untuk testernya, API testernya kita menggunakan Postman. Ini sangat powerful dan juga satu yang paling top lah ya. Ini salah satu tools untuk menguji dari sisi dari sisi client side-nya ya, sisi client side untuk ngetes API, web API. Oke, ini tools ini aja yang kita gunakan untuk editornya. Kita menggunakan Visual Studio Code yang gratis ya, Postman juga gratis, silahkan di download, diinstal. Oke, sekarang kita ke oke, kita lihat di sini. Kalau udah diinstal, kita coba cek versionnya ya. Node.js ya, udah sama ya, sudah yang terbaru ya, 14.15. Oke, install sini aja. Oke, nah kalau misalnya mau cek npm ya, npm version. Oke, nah saat teman-teman menginstal Node.js, udah include juga ya npm bawaan dari Node.js. npm itu adalah Node Package Manager ya. Kalau misalnya kita ada menginstal referensi, menambahkan framework, library dan lain sebagainya ke dalam project kita ya, itu menggunakan npm. Oke, selanjutnya kita membuatkan satu project ya. Kita langsung aja, kita udah install. Nah, kita coba lihat dulu nih. Ini ada Make-dir. Oke, dia install Express. Nah, ya kita install Express nanti. Tapi dengan dia pertama nah ini ya, di Express sendiri dia assuming you already installed ya. Jadi asumsinya bahwa kita tuh sudah install Node.js ya. Berarti kita memang selalu berangkat dari sini. Ya, udah install Node.js. Oke, kita ikutin aja ya. Kita tidak punya referensi khusus, cuman ikutin ini aja. Ini misalnya saya buka tab, misalnya saya buat misalnya Node Express gitu ya, Make-dir ya, MD. Kalau di Windows bisa MD ya, kalau di Linux bisa Make-dir. Di sini juga bisa kayaknya Make-dir, misalnya Node Express, Node X
gitu ya. Niktir. Coba kita cd nodex gitu ya. Ya, masih kosong. Ya, jadi kosongan. Nanti projectnya ini kita buat di sini. Yang project kita buat di sini. Masih kosong. Oke, kita ikutin aja dulu di situ. npm init. Ya. Oke. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang teman-teman bisa ikuti ya. Di dalam kurung itu merupakan default value-nya gitu. Kalau misalnya Oke, di dalam kotak ini adalah di dalam kurung ini adalah value-nya default value-nya. Kalau misalnya teman-teman setuju dengan default value itu, tinggal di enter aja. Versionnya enter. Nah, ini artinya adalah version dari aplikasi yang kita buat. Deskripsinya misalnya belajar Node.js dan Express. Ya, ini bebas berekspresi gitu ya. Oke, untuk entry point-nya ya, yang menjadi ini bebas juga ya. Bebas juga. Oke, saya ini enter aja. Saya ambil index.js. Test komennya saya skip dulu aja ya. Oke, untuk git repository saya kosongin aja karena memang saya tidak menggunakan git ya. Keywordnya bebas, mau pakai Node.js mungkin, terus Express. Oke, atur sebut aja lah namamu ya. Saya menyebutkan nama saya Atur Aritonang. Lisensinya bebas, bisa SC. Kalau saya biasanya MIT gitu ya. Oke. It's okay, yes. Gitu ya. Oke. Nah, oke, selanjutnya ini udah terbentuk merupakan satu package.json yang di dalam Node.js itu merupakan standar package-nya itu ya ada di package.json gitu ya. Nah, selanjutnya ini kita install ya, download dan install ya. Untuk editornya ini merupakan suatu editor yang recommended ya, editor yang recommended. Dia bisa di semua platform ya. Oke, nah kalau udah diinstal, tidak ketik code dot aja ya di sini ya. Ketik aja code dot, artinya itu membuka aplikasi membuka editor Visual Studio Code. Spasi dotnya itu adalah ya project Nodex inilah nanti akan dibuka. Enter. Oke, kebuka di sebelah sini. Nah, ya ini ya. Oke, ketutup. Ya. Oke. Nah, tadi yang kita buat itu ini jadinya. Ya, sama ya. Nah, ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita coba dulu gitu ya. Bagaimana sih memulainya gitu ya, apakah langsung eksekusi gitu ya. Oke, kita ikutin. Tadi dibilang sama dia itu indeks ya, create index. Oke, kita ikutin. Kita taruh di mana indeksnya? Di sini aja di root ya. Kita misalnya buatkan new file index.js ya, .js. Oke. Oke, index.js. Nah, kita coba dulu nih ya, console. Nah, ini enak ya nih. Oke, console.log hello world. Hello world. Orang seperti baru lahir gitu ya. Nah, console log hello world. Ini adalah bahasa ECMA ya, yang bisa juga dijalankan di dalam browser gitu. Kalau teman-teman mau latihan JavaScript, ECMAScript gitu ya, ya memang nggak harus install Node.js gitu, dari browser juga bisa. Di browser kalau kita inspect itu ada console gitu ya. Oke, ini kita udah simpan ya. Sekarang kalau kita ketik semua yang ada di prompt ini ya, di temp nodex ini, itu artinya jalan di backend. Nah, itulah hebatnya Ryandall ya, dia membuat JavaScript di backend gitu ya. Kalau misalnya orang-orang belajar JavaScript khusus untuk front end, tapi Ryandall yang ngapain juga kamu memahami banyak programan gitu ya. Cukup yang di front end kamu kerjakan back end sama bahasanya
ya. Keren juga idenya itu, brilliant banget gitu ya. Oke, ini sudah jadi. Kita index.js. Oke, channel console log ini merupakan script ECMA. Nah, ini kalau pakai tanda semikolon silakan, nggak pakai juga silakan. Simpan. Oke, kita jalankan dengan node spasi index. Di sini hello world sudah muncul ya. Artinya bahwa hello world ini sudah di konsol di backend ya. Kita bicara dengan backend. Gitu. Nah, kita dari belakang nanti akan ke depan. Ya istilahnya itu backend itu nggak usah pusing, nggak usah dipusingkan. Ya back ya belakang gitu ya. Orang yang kerja di belakang yang nggak kelihatan gitu ya. Ini di backend. Gitu. Oke, bagaimana nanti kita pindahkan ini backend ini ke depan? Kita kirim nih ya, yang belakang ini ke depan. Oke. Ya, untuk dari node-nya sendiri, ya kita nggak terlalu banyak yang kita langsung aja menggunakan Express-nya, ya kita install aja langsung, kita ikutin web yang ada di sini, ya. Ini sudah install Express Save, ya install Express Save. Oke. npm install express --save, enter. Oke, dia menginstall Express-nya, ya. Ya, sekali lagi saya coba sampaikan ya bahwa Express ini sangat powerful untuk web API dan juga untuk web app, gitu ya. Mungkin yang banyak orang gunakan ini sebagai web API, tapi kalau web app, web application mungkin nggak terlalu banyak karena seperti Jade gitu ya, Jade nggak lazim, cara penggunanya itu nggak umum yang kita temukan, tapi nanti kita akan bahas ya di sesi berikutnya ya untuk web app-nya. Oke, ini sudah terinstall ya, udah terinstall. Di sini ada Express ya, di sini ada notify create log file. Di dalam log file dia create file ini, terus tidak ada warning ini ya, it's okay, nggak apa-apa. Nah, dia akan menambahkan Express yang terbaru. Kalau kita tidak menyebutkan versinya, dia akan menginstall yang terbaru lagi gitu. Oke. Nah, kita lanjutkan nih hello world. Tadi kita udah dulu di restart ya. Oke, kita ikutin ini aja ya. Nah, kita pindah ke sini ya, save. Nah, ini kita langsung aja. Oh ya, ini package license-nya sudah ada Express ya. Dependencies ini artinya pada saat kita deploy, dependencies itu nanti akan include ya di package-nya. Kalau misalnya dev dependencies artinya pada saat deployment aja kita butuh gitu ya. Itu jadi nanti pada saat deployment dev dependencies-nya itu tidak ikut ya. Oke, ini ikutin aja, ini ya sudah lengkap, cukup lengkap di sini ya. Kita ini ganti aja ya, cons Express ya, ini bebas. Ini nggak harus Express dituliskan, ini bebas, bisa misalnya XP gitu, salah ya. Require ya, require Express tidak ada. Oke, enter. Oke, ini kita ikutin aja, ini bebas ya. Express, terus cons up ya, kita ambil Express itu sendiri ya, Express XP. Oke, nah, cons kita buat portnya ya 300 lah ya, untuk latihan-latihan itu biasanya 300 gitu ya. Nah, sekarang kita ini up kita create satu router ya, router get
ya. Ini adalah merupakan suatu default, artinya kalau misalnya kita panggil default URL-nya, ya, maka respon seperti ini. Oke, di sini ada request dan respon, ya. Request dan respon ini kita menggunakan arrow function, ya. Kita menggunakan arrow function. Oke, ini request ini adalah dari apa namanya, dari user, ya, dari front end. Terus responnya itu nanti dari back end, ya. Request, yang merequest itu adalah front end, ya. Yang merespon itu adalah back end. Request, respon. Oke. Nah, sekarang kita respon, ya. Kita kirimkan hello world, gitu. Titik, ya. Nah, sekarang kita buat listingnya. Up listing, listen. Portnya di 3000, ya, 3.00. Kita buat arrow function. Oke, supaya melihat bahwa program ini jalan, kita buat ada satu informasi, ya, console log misalnya, ya, kita ikutin aja, ya. Nah, dia pakai backcode. Backcode ini adalah ini keren banget nih. Backcode ini bisa kita menulis bebas, ya, terus menambahkan variabel di dalamnya, gitu, ya. Contoh example up listening, gitu, ya, gitu. Misalnya kita tambah di sini ada cons, gitu, ya, gitu, ya. Misalnya author misalnya atur Aretana misalnya, ya. Nah, listing mana biar kerennya, kita tambahin aja $, author, gitu, ya. Dia mengarang bebas, cuy. Add, terus HTTP misalnya localhost, ya, karena kita tuh nyobanya yang localhost, ya. Dua itu sama, ya. Kaliber buka tutup, kita import. Ya, ini sudah jadi, ya. Apakah ekspresi sudah kepake? Sudah. Oke, sekarang kita buka. Nah, kalau misalnya teman-teman buka tutup gitu, ya, udahlah, kita pakai terminal aja bisa, ya. Tapi saya tetap lebih senang menggunakan ini, ya. Oke, kita coba gunakan terminal, ya. Terminal dari sini kita view aja. Di sini ada terminal. Oke, di bawah sini. Oke, ya. Dia itu ada di sini ada script terminal untuk PowerShell-nya. Oke, sama scriptnya kita ketik node index tab sekali, ya, enter. Ya, kelihatan tuh teknis banget, gitu, ya. Ada dot index, itulah kerennya. Nah, ini namanya itu atur Aretona example, ya, up listening, gitu. Oke, sekarang kita bisa klik tuh, ya, klik buka nih. Saya buka. Ya. HTTP soal. Nah, itulah programmer itu, ya. Kalau 3000. So, pintar dulu biar pintar benar sih katanya seperti itu. Oke, di sini tuh hello world sudah muncul, ya. Berarti yang di backend tadi, ya, yang ini sudah dilimpahkan ke front end, gitu, ya. Dilimpahkan ke front end. Oke, kita sekarang tambahin router. Kita tambahin router, ya. Nah, ini kan defaultnya, kalau misalnya lihat itu defaultnya. Terus kita tambahin misalnya upgrade misalnya to do, ya, to do. Oke, this is to do this, ya. Simpan. Oke, bisa langsung kita eksekusi /to do.
nggak bisa ya, karena di sini tuh perlu di-compile dulu ya, karena sisi backend itu harus perlu di-compile gitu ya, compile ulang. Jadi kita Ctrl C dulu ya, terus kita panah atas sekali running. Oke, kita refresh tuh ya, muncul to-do list-nya. Oke ya, misalnya kalau kita tambahin yang punya misalnya apa, oke ini to-dos deh, to-dos itu artinya dia nanti akan list gitu ya. Oke, sekarang kita to-do nanti tuh by ID misalnya ID. Oke, this is to do by ID misalnya, by ID berarti ini kita tambahkan. Nah, ini kita udah berimprovisasi ya, kalau tadi contohnya sampai di situ aja ya. Misalnya ya, to do ID-nya yang terkirim itu adalah, langsung kita masukkan di sini ID ya. Oh enggak, ini const ya. Oke, const ID request params. Oke, nah ini kita coba dulu ya, ini apa harus ada embel-embelnya hingga bisa ini muncul, kita tes dulu. Oke, kita coba ya, Ctrl C dulu ya. Oke, tadi pindah ke to-dos ya, to-dosnya apakah masih to-do list, to-dos. Oke, masih to-do list. Sekarang kita to-do /1. Oke ya, di sini tuh ada parameter yang satu nih dikirimnya, artinya adalah 1. Oke, sekarang kita misalnya kita tampilkan apa namanya, di sini di servernya juga kita tampilkan, misalnya berarti kalau kita tambahkan console log ya, console log kita persiskan sama gitu ya, kita persis sama. Tuh, apa yang terjadi? Kita coba-coba aja, itulah enaknya kalau pakai editor. Oke, kita stop dulu. Ctrl C. Oh ya, ini bisa tadi apa? Pakai Ctrl klik. Ctrl klik. Nah, ya, oh keren juga cuy. Itu. Nah, oh mati ya. Ya masih stop dia kan? Kita running dulu cuy, ya. Running dulu. Oke. Nah, ini kita Ctrl klik. Ya, hello world-nya sudah. /todo/5 contohnya. Ya. Oke, this is to do by 5 ya, itu dari ID-nya. Gitu ya. Nah, di sini juga muncul. Ya. Oke. Berarti ada request dari sini, yang requestnya di HTTP localhost port 3000 ini dengan route-nya ya, route-nya tuh di to do ya, dan 5-nya ini merupakan ID gitu. Nah, ini merupakan satu dasar ya untuk bisa menggunakan Express ya. Ini dulu bisa running, nanti kalau sudah ini running well, teman-teman udah coba, kita akan berikutnya untuk membuat satu CRUD dengan data structure. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya. Stay safe.